Kalimantan, dan Sulawesi. Itu kita ada semua cabang kita di situ. Wih, luar biasa. Jadi kalau beli unit Isuzu di Astra di tempat kami, nggak usah khawatir tentang jaringan. Kita mulai dari angkutan barang sampai dengan angkutan penumpang, kita ada semua produknya. Ada semua. Mungkin sekarang ini kan lagi digaung-gaungkannya ya tentang electric vehicle. Selamat datang di Harjay Podcast and Action. Halo Harjay Mania, selamat datang di acara Harjay Podcast, tempatnya pembicaraan yang santai tapi informatif. Kali ini kami akan membahas mengenai produk dari Isuzu. Nah, saya sangat senang menghadirkan narasumber spesial kita, Pak siapa? Jo, salam kenal. Jo, salam kenal dari tim Isuzu. Selamat datang. Nah, Pak Jo bisa bantu diperkenalkan untuk teman-teman penonton kita dari Harjay Mania. Oke, mungkin terima kasih Mas Oki sebelumnya dan Harjay Podcast. Salam kenal, nama saya Kurnia Jaunar Prakoso, biasa dipanggil Jo. Saya di sini selaku kepala cabang dari Astra Isuzu Surabaya, tepatnya di cabang Kombes. Senang sekali saya bisa diundang ini oleh Mas Oki dan juga Harapan Jaya. Harapannya ya memang kedepannya kita bisa semakin kenal dengan para pengguna ataupun para penonton dari Harapan Jaya Podcast terkait dengan produk-produk kami dari Isuzu yang mungkin juga Harapan Jaya beberapa tipe dari unit kami juga dipakai untuk kegiatan operasionalnya. Mungkin itu. Terima kasih Mas Oki. Wis, mantep. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih ya Pak J ya, kita pengen mengenal dari luarnya dulu nih. Nah, kalau Isuzu ini dari negara mana ya? Kalau boleh tahu, negara mana, terus sejak kapan ini masuk ke Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Oki. Jadi untuk Isuzu sendiri kita itu dari Jepang. Kita adalah perusahaan dari Jepang, prinsipal utama kami itu dari Isuzu Jepang. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita dari Astra International sebagai induk daripada prinsipal Isuzu yang ada di Indonesia bekerja sama dengan Isuzu Jepang, akhirnya bekerja sama untuk mengembangkan Isuzu yang ada di Indonesia. Jadi akhirnya mulai dari tahun 1990-an Isuzu resmi bergabung bersama dengan Astra International Tbk. Gitu sih. Jadi ikut satu grup sama Astra ya, betul, nih Pak? Betul. Gitu. Wah, keren. Oke, sebelum lanjut kita tonton dulu sekilas iklan dari HJX. Pakai HJX lebih mudah dengan fitur aplikasi HJX Retail. Fitur cek ongkir. Fitur ini memudahkan konsumen untuk cek tarif pengiriman paket atau ongkir resmi yang sudah ditetapkan HJX tanpa harus datang langsung ke agen. Fitur agen HJX. Fitur ini berisi alamat dan nomor telepon agen-agen resmi HJX tanpa khawatir adanya penipuan. Fitur alamat saya. Konsumen dapat menambahkan alamat bila ingin melakukan pengiriman paket dengan metode pengiriman A, B, DD, dan DA. Fitur antar kota. Fitur ini digunakan untuk melakukan pengiriman paket menggunakan HJX dengan berbagai tipe pengiriman agen to agen to door to agen, door to door. Download sekarang dan nikmati keuntungannya. HJX melayani pick up dan antar sampai alamat. Daftar kota yang melayani pick up dan antar sampai alamat: Malang, Surabaya, Blitar, Tulungagung, Kediri, Madiun, Magetan, Maspati, Semarang, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bandung, Merak Banten, Subang, Purwakarta, Karawang. Kamu bisa pick up paket dengan aplikasi HJX Retail. Tunggu apa lagi? Kirim paketmu menggunakan HJX dan nikmati keuntungannya. Kembali lagi teman-teman, sekarang kita bahas mengenai produk-produk dari Isuzu.
Nah, kalau Isuzu ini ya, apa sih Pak kelebihan Isuzu ini, produk-produknya Isuzu ini daripada dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Oke, thank you Mas Oki. Jadi kita di Isuzu secara garis besar kita itu ada 5 line up varian utama yang kita jual. Yang pertama itu ada Isuzu D-Max namanya. Isuzu D-Max ini masuk di market double cabin. Jadi para pecinta mobil double cabin yang entah itu single cabin ataupun double cabin yang memang memakai konfigurasi 4x4 di transmisinya, nah kita jual. Itu satu. Untuk off-road lah, mobil off-road ataupun mobil tambang ataupun mobil sawit, mobil kerja untuk di side-side seperti itu. Nah, yang kedua, kita ada mobil sekelas SUV. Itu namanya Isuzu Mu-X. Nah, Isuzu Mu-X juga sama, konfigurasi transmisinya itu 4x4 juga, dan memang peruntukannya adalah untuk mobil kerja juga, entah itu di tambang batu bara ataupun di tambang oil and gas ataupun di perkebunan kelapa sawit dan sejenisnya lah, ataupun orang-orang yang hobi untuk off-roader juga bisa pakai Isuzu 4x4 Mu-X ini. Itu tipe yang kedua. Kita nyebutnya ini tipe LCV atau Light Commercial Vehicle. Nah, masuk ke varian 3 yang lain, kita nyebutnya varian Commercial Vehicle, yang mana varian ini memang diperuntukkan untuk pengusaha-pengusaha, baik itu salah satunya Harapan Jaya. Kan juga tadi kita sempat melihat iklan dari HJX kan gitu ya. Iya. Angkutan daripada barang-barang HJX itu pun kita punya variannya. Jadi 3 varian yang lain adalah yang satu ini varian pick up. Mobil pick up, mobil angkutan barang, modelnya pick up, kita namanya Isuzu Traga. Lalu tipe kedua, ini kalau di Indonesia itu masuknya varian light truck kalau di commercial vehicle Indonesia, atau truk ringan. Ukurannya lebih kecil juga ya? Ukurannya lebih besar daripada Traga. Lebih besar dari Traga. Betul, ukurannya lebih besar daripada Traga. Nah, di kita nama varian ini tipe Elf namanya. Mungkin sedikit saya jelasin, karena biasanya orang Indonesia kalau mindsetnya dengar nama Elf pasti kan travel ya. Pasti kan mobil-mobil travel kan gitu ya Mas Oki ya. Jadi kalau kita sebenarnya di varian Elf ini ada tipe untuk travelnya, ada juga tipe untuk angkutan barangnya. Baik itu dibikin truk box, ataupun truk bak, ataupun truk dump truck, ataupun truk tangki, apapun itu selama itu angkutannya barang kita ada di varian light truck ini. Tipenya Isuzu Elf. Nah, varian ketiga ini medium truck, atau kategorinya kalau misalnya di Indonesia itu kategori 3 lah, truk kategori 3. Nah, kita namanya brandnya Isuzu Giga namanya, Mas Oki. Nah, Isuzu Giga ini juga bermacam-macam variannya. Ada Isuzu Giga yang dibikin bak, ada yang dibikin box, ada yang dibikin wing box, ada yang dibikin dump truck, ada yang dibikin tangki juga ada. Jadi variannya bermacam-macam. Nah, ini Isuzu Giga kalau varian di tempat kita namanya. Nah, jadi secara total Isuzu itu punya 5 varian produk. Nah, pertanyaan kedua tadi, apa sih keunggulan dari Isuzu kan gitu ya Mas Oki ya? Kita itu 2 hal yang kita tonjolkan dari dulu dan itu sudah terkenal sampai dengan sekarang Mas Oki. Kita itu yang pertama, mesin kita bandel. Terutama di tengah kondisi saat ini regulasi pemerintah untuk varian mesin diesel itu adalah Euro 4 mesinnya. Nah, mesin Euro 4 Isuzu walaupun dari pemerintah itu mencanangkan di tahun 2022 baru launching ya, 2022 bulan April kalau saya nggak salah. Nah, di Isuzu sendiri kita sudah launching terutama untuk Isuzu Giga yang tipe medium truck dari 2011 sebenarnya kita sudah siap untuk menghadapi Euro 4 ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin para pengguna Isuzu sudah kenal, irit bahan bakar. Keunggulan kita sangat besar ada di keiritan atau efisiensi dari bahan bakar kita sendiri. Dan mungkin sudah banyak customer yang mengakui itu juga, para pengguna Isuzu, bahwa kalau pakai Isuzu, ya bahan bakarnya pasti akan lebih irit. Kalau dulu mungkin ada iklan sedikit intermezzo lah ya Mas Oki ya. Dulu itu ada iklan Panther tuh saat itu. Panther Jakarta ke Bali 40.000 cering lah, itu karena saking iritnya unit kita Isuzu. Wah, luar biasa. Di situ sih Mas Oki. Luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun Isuzu Panther juga masih eksis banget ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Jadi kalau kayak light truck sama medium truck itu dijual
sasisnya doang atau gimana itu Pak? Betul, kita jual sasis aja memang semuanya, semua tipe kita. Nah, untuk karoserinya kita kerjasama dengan karoseri-karoseri yang memang sudah MOU dengan Astra Isuzu sendiri. Oh, jadi setiap pembelian itu dari pihak Isuzu seperti merekomendasikan karoserinya gitu, atau kita bisa pilih lagi sendiri nih Pak, misalkan aku beli truk gitu ya, aku mau cari sendiri atau nanti dibantu sama Isuzu gitu Pak nanti. Oke, 2 skema itu bisa, Mas. Oh, bisa Jadi semua. kalau customer katakanlah sudah punya langganan karoseri sendiri dan standar daripada kualitasnya sesuai dengan spek dari Astra Isuzu, kita juga bisa mengcover itu. Atau sebaliknya, customer mau, udahlah, saya terima beres, pengennya pokoknya beli Isuzu udah ready kerja gitu. Kita pilihin dari kita pun bisa untuk karoserinya. Jadi kita bisa nih beli sepaket gitu juga bisa. Betul, ya? Wah, betul. luar biasa. Terus kalau biaya perawatannya gimana nih? Apakah biaya perawatannya itu terjangkau nih Pak? Oke, dibilang terjangkau, saya bisa bilang sangat terjangkau, Mas Oki. Karena kita ini di depan sudah mengedukasi biaya perawatan. Misal, customer ini pengen mendapatkan rincian. Kalau beli Isuzu Traga, katakanlah yang pick up ya. Kira-kira Pak, dalam setahun atau 2 tahun ke depan, biaya perawatan saya yang berkala untuk Isuzu Traga ini nilainya berapa? Kita bisa provide itu. Dan saya bisa bilang, harganya sangat kompetitif. Saya bisa bilang harganya sangat kompetitif. Dan juga jaminan spare part-nya pasti original. Karena kita di Isuzu keunggulannya di situ juga. Kita yang tersebar di Indonesia ini spare part kita pasti spare part yang original. Oke. Gitu. Untuk servisnya, covernya juga luas juga ya Pak ya? Betul. Mungkin sedikit nambahkan Mas Oki. Kita di Astra Isuzu, kita punya jaringan di Indonesia Raya ini sangat besar lah jangkauan kita. Mulai dari Sumatera sampai dengan Bali, Kalimantan dan Sulawesi, itu kita ada semua cabang kita di situ. Wih, luar biasa. Jadi kalau beli unit Isuzu di Astra di tempat kami, nggak usah khawatir tentang jaringan. Wah. Karena biasa kan antar barang bisa jadi keluar kota, bisa jadi keluar pulau kan gitu ya Mas Oki. Betul. Jadi nggak usah khawatir misalnya sudah servis di cabang saya atau di cabang kami di Surabaya. Sehabis itu 3 bulan atau 6 bulan seterusnya servis lagi nih di cabang di Kalimantan. Anggaplah Banjarmasin gitu. Nggak usah khawatir, pasti record daripada servis di cabang Surabaya itu sudah terrecord di cabang Banjarmasin. Jadi integrasi layanan servis kami sudah semasif dan juga sudah serapi itu. Luar biasa. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi ya, kayak mekaniknya nanyain ini dulu perbaikan apa gitu kan. Betul. Sudah terrecord semua. Sudah terrecord gitu, semua ya. Mas Oki. Jadi produk Isuzu ini bisa digunakan untuk apa aja Pak? Oke. Aku ulangin. Oke. Jadi kita mulai dari angkutan barang sampai dengan angkutan penumpang, kita ada semua produknya. Ada semua. Terkhusus mungkin Harapan Jaya, terima kasih sekali lagi mungkin saya ucapkan sudah memakai produk kami Isuzu di microbusnya, di Elf-nya untuk penumpangnya gitu. Jadi mulai dari mobil angkutan barang sampai angkutan penumpang kita ada semua. Mas Oki. Betul. Terus ada nggak sih produk-produk dari Isuzu yang sekarang ini itu jadi favorit untuk masyarakat di Indonesia? Oke. Kalau boleh saya ngomong saat ini kita paling favorit mungkin Jawa Timur ya Mas Oki ya, saya bisa bilang. Di Jawa Timur ini untuk tipe Isuzu Traga dan juga tipe light truck tadi yang Elf, baik itu 4 ban atau 6 ban yang dibuat box ataupun dibuat bak, itu yang saat ini lagi laku-lakunya Mas Oki. Karena kalau saya mungkin ngobrol dengan para pengusaha-pengusaha yang pakai ya, yang sangat mereka tonjolkan adalah di biaya operasionalnya tadi Mas Oki. Secara operasional cost-nya itu bisa ditekan lebih rendah dibandingkan dengan mereka pakai produk-produk sejenis di brand non-Isuzu. Karena tadi yang paling gede selisihnya ada di konsumsi bahan bakar. Karena konsumsi bahan bakar kan ya semakin kesini semakin naik ya. Betul. Rasanya jarang BBM ini harganya turun kan jarang. Jadi itulah akhirnya yang membuat para pengusaha ini memilih kami untuk menggunakan produk Isuzu. Berarti selain dari biaya maintenance yang terjangkau dan BBM yang murah juga, konsumsi bahan bakar yang bagus juga ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal produk unggulan, Harapan Jaya juga punya produk unggulan nih, yaitu aplikasi HJX Retail.
Nah, teman-teman bisa mengirim paket menggunakan aplikasi ini. Jadi teman-teman nggak perlu ke agen ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk biar paketnya tuh diambil di rumah teman-teman. Nah, keunggulannya apa aja sih? Nah, aplikasinya tuh seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek ongkir, terus bisa cek ya itu agen resminya Harapan Jaya itu di mana aja. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan poin setiap kali teman-teman bertransaksi menggunakan aplikasi HCX Retail. Jadi nanti poinnya itu bisa teman-teman tukar dengan produk-produk menarik dari Harapan Jaya. Nah, kumpulin terus poinnya dan install aplikasinya sekarang. Banyak banget keuntungannya untuk pengguna baru Harapan Jaya aplikasi HCX Retail. Nah, menarik sekali ya. Terus bagaimana tanggapan pelanggan ya Pak? Jadi kan pasti ada feedback ya dari pelanggan-pelanggan Isuzu. Nah, feedbacknya itu gimana ya? Feedback terhadap performa. Jadi apa sih kata pengusaha-pengusaha yang menggunakan produk dari Isuzu gitu Pak? Oke, mungkin kalau saya bisa flashback tadi, tanggapan paling luar biasa yang kami terima ya jelas di operasional cost tadi Mas Oki. Tanggapan terkait dengan seberapa kecil kita mengeluarkan biaya untuk BBM berbanding dengan keuntungan yang pengusaha dapat apabila menggunakan Isuzu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, layanan servis. Karena layanan servis ini kami bisa menyediakan layanan servis itu mobile. Di tempat kami namanya Bengkel Isuzu Berjalan ya istilahnya atau BIB. Yang mana ya customer tinggal call aja. Seperti layanan passenger lah, seperti layanan mobil passenger tapi ini komersial. Jadi kita bisa datang langsung ke pool ataupun ke kantor customer ataupun ke tempat mobil customer biasa untuk servis gitu. Kita bisa datangin tanpa harus customer datang ke bengkel kami. Lalu yang ketiga, kita itu juga sangat diapresiasi terkait dengan layanan 24/7 kami. Jadi kami juga punya layanan itu ready on call 24 jam di Astra ya, di Astra Isuzu, yang mana layanan ini bisa dipakai apabila customer memiliki trouble tiba-tiba di jalan. Contoh misalnya mesinnya tiba-tiba mungkin mati katakanlah gitu ya. Nah, bisa kontak langsung ke call center kami. Nanti dari tim call center kami yang akan memandu customer ataupun memandu supir bagaimana cara penanganan pertama terhadap problem itu. Jadi 3 hal itulah yang mungkin jadi feedback customer ke kami supaya kita bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kami dari sisi operasional customer tadi Mas Ogi. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman bisa calling ya. Kalau boleh tahu ada nomornya? Betul, mungkin nanti nomornya akan kami sampaikan di kolom ya, di kolom feedback ya. Jadi seiring perkembangan zaman untuk Isuzu sendiri udah ngikutin sampai di mana nih Pak? Oke, terkait dengan mungkin tadi ya standar emisi mungkin ya Mas Oki ya. Jadi kita saat ini Isuzu sudah Euro 4 sesuai dengan standar emisi pemerintah Indonesia ya, yang mewajibkan unit-unit diesel itu sudah harus Euro 4 dari tahun 2022 bulan April, Mas Oki. Nah, kita saat ini mesin kami, semua diesel yang keluar dari Isuzu itu semua sudah standar Euro 4. Tapi satu catatan terbaik dari kami adalah khusus untuk tipe Giga yang di kelas medium truck ya, tronton-tronton itu, kita itu sudah sebenarnya sudah ready untuk standar emisi Euro 4 dari tahun 2011. Itu mesin kami sebenarnya sudah kompatibel tuh untuk masuk ke standar emisi Euro 4. Walaupun memang dari pemerintah baru ketok palu untuk standar ini kan di 2022. Iya. Jadi saat standar emisi ini digaung-gaungkan untuk diesel harus Euro 4 saat 2021 pertengahan sampai akhir, kami dari Isuzu sebenarnya sudah siap dari awal gitu. Dari 2011 itu ya? Betul. Dari 2011 kita sudah prepare bahwa kedepannya pasti standar emisi ini akan jadi isu lingkungan skala nasional ataupun skala global. Karena ya itu ya, gas karbon yang keluar dari unit komersial, terutama mesin diesel ini kan jumlahnya lebih gede dibandingkan dengan mobil passenger. Betul. Makanya dari tahun 2011 kita sudah menginisiasi bagaimana caranya unit ini bisa lebih bersih lah gas buangnya. Jadi
sampai dengan sekarang ya kita sudah ngikut standar emisi Euro 4 Mas Oki. Berarti termasuk Elf Microbus Betul. kami ya. Betul. Itu juga udah Euro 4 ya. Sudah Euro 4. Wush, Betul. luar biasa. Betul. Oh iya, ini sedikit flashback nih. Kalau Isuzu sendiri ini udah tersebar di negara mana aja sih kalau boleh tahu? Oke. Mungkin saya bisa bilang di seluruh dunia secara region benua ya mungkin ya Mas Oki ya. Benua Eropa, semua benua sih kita ada. Isuzu sudah hadir di semua benua itu. Kecuali saya nggak ngerti di kutub utara, kutub selatan saya nggak ngerti ya di situ ya mungkin ya. Tapi selama itu benua Eropa, benua Asia, benua Amerika, benua Australia, itu kita sudah ada semua di situ. Afrika, benua Afrika pun kita ada di situ. Wih. Betul. Jadi hampir semua benua ya. Betul. Secara global. Betul. Nah, terakhir nih. Ya. Adakah inovasi dari Isuzu ke depannya nih? Oke. Mungkin sekarang ini kan lagi digaung-gaungkannya ya tentang electric vehicle. Mungkin jujur ngomong saya belum bisa sampaikan secara gamblang atau secara real. Tapi terkait dengan electric vehicle ini rasanya Isuzu Jepang kami juga akan masuk juga di situ rasanya. Tapi tidak dalam waktu dekat. Karena memang kita menyesuaikan dengan kondisi pasar saat ini kan ya gitu ya Mas Oki. Iya, betul. Jadi inovasi terkait dengan electric vehicle kalau masuk ke komersial saya rasa masih jauh lah, masih jauh. Tapi inovasi dari kami yang kedua lebih kepada layanan, Mas Oki. Terutama dari tempat kami di dealer Astra Isuzu. Jadi inovasi dari kami adalah lebih mengedepankan tentang kebutuhan customer terkait dengan layanan servis tadi. Jadi yang sebelumnya kita belum melakukan ini, saat ini kita sudah menyediakan pembelian include dengan paket perawatan berkala. Baik itu sampai dengan 20.000 ataupun 30.000 ataupun custom sampai 40.000 kilometer kita juga bisa. Bisa? Betul, diinkludkan. Pembelian Isuzu includekan langsung free paket servis berkala sampai dengan 40.000 kilometer. Jadi customnya seperti itu Mas Oki. Dan ini adalah salah satu inovasi yang coba untuk dijawab oleh Astra Isuzu kepada customer kami di luar sana. Tapi memang itu ya yang kayaknya diperlukan sama pengusaha-pengusaha yang membeli produk Isuzu ya untuk maintenance-nya tiap hari, maintenance-nya mungkin perjalanan kayak yang tadi dibahas gitu ya Pak ya. Betul. Terus ini bocoran dikit nih. Ini kira-kira udah ada prototipenya belum nih untuk electric vehicle-nya nih? Oke, saya bisa bilang sih belum ada. Belum ada. Betul, ya. belum ada sih itu. Masih jauh lah. Karena gini, kalau electric vehicle masuk di truk ya, efeknya itu harganya akan sangat jauh melambung tinggi. Iya. Karena kita butuh logikanya ya. Ukuran baterai ini akan sangat besar ini. Betul. Karena kita ngangkut angkutan barang. Butuh power yang sangat gede dari baterai keluar kan gitu. Nah, semakin gede ukuran baterai, harga akan semakin mahal sekali. Jadi rasanya dalam waktu dekat, let's say 5 tahun, 10 tahun ke depan, rasanya kita di dunia komersil rasanya masih perlu penjajakan ulang sih. Terutama masuk ke pasar Indonesia ya. Betul. Gitu sih. Karena untuk sekarang kan EV itu di Indonesia juga belum merata ya. Betul. Apalagi charging stationnya untuk mungkin yang banyak di kota-kota besar aja. Betul. Jakarta, Surabaya, Malang pun mungkin juga beberapa nggak ada ya mungkin. Ya, masih terbatas. Masih terbatas. Apalagi untuk kendaraan komersial yang gede. Nge-charge-nya bisa berapa jam sendiri itu nanti Mas Oki. Iya, belum lagi untuk maintenance-nya, baterainya. Ya amit-amit kayak kerusak di baterainya itu kan mahal gitu. Betul. Di situnya sih mungkin concern-nya Mas Oki. Nah, kira-kira dari Isuzu ini adakah program khusus ya untuk menarik pelanggan baru atau loyalitas pelanggan? Oke. Di kita sebenarnya program ini itu ada setiap bulan Mas Oki. Jadi program-program untuk pelanggan, terutama pelanggan yang sudah eksis di kami, ataupun pelanggan yang belum pernah mencoba Isuzu sama sekali. Itu kita pisahkan programnya. Karena kita melihat kebutuhan daripada kedua pelanggan baru ataupun pelanggan lama kan pasti berbeda ya. Nah, program-program itu kita ada. Setiap bulan kita ada. Jadi
katakanlah mungkin customer ataupun para penonton Harjay Podcast membutuhkan layanan ataupun barang ataupun truk Isuzu, bisa langsung menghubungi kami. Itu akan bisa kita sesuaikan tuh programnya terhadap kebutuhan customer. Baik itu tipe Traga di pickup, baik itu tipe di Elf di microbus, ataupun tipe truk di Elf, ataupun tipe medium truck yang gede-gede, ataupun tadi tipe yang light komersial, double cabin, single cabin, ataupun SUV yang 4x4. Jadi kita programnya sangat beragam sebenarnya. Kalau mau saya pretelin satu-satu kayaknya bakal panjang tuh. Iya betul. Itu bakal panjang. Tapi yang bisa saya garanti adalah khususnya di bulan September, di tanggal 20-an ini kita ada program spesial tuh untuk customer kami. Apa tuh Pak? Jadi kita akan ada terkhusus customer kami yang domisilinya di Surabaya ya, Mas Oki. Kita akan adakan gathering customer kami yang ada di Surabaya pada khususnya. Di cabang kami di Surabaya Kombes Duriat, kita akan adakan gathering yang mana program-program yang paling kita tonjolkan di situ adalah diskon tambahan. Program diskon tambahan untuk semua tipe. Untuk semua tipe, 5 tipe yang tadi saya sebutkan. Dan diskon tambahannya ini nilainya, range-nya ya, kalau bisa saya bilang, range-nya ada di angka 3 juta up to 10 juta. Wih. Untuk masing-masing tipe unit. Jadi mungkin nanti kalau misalnya para pendengar podcast Harapan Jaya yang mungkin melihat podcast kami dengan Isuzu, dengan Harapan Jaya, bisa langsung kontak kami. Oh iya, ada kontaknya? Lewat siapa nih? Kontaknya ada. Mungkin nanti kita sampaikan di mana tuh, Mas Oki? Di layar bawah sini aja. Mungkin ya. Di layar bawah sini lah ya. Nanti silakan kontak ke layar ini atau di nomor telepon yang tersedia di sini. Dan jangan khawatir, program ini nggak hanya kita buat di bulan September aja. Jadi sampai dengan akhir tahun, kita pasti akan sampaikan program-program menarik dari kami setiap bulannya. Karena kita mengemas dengan model yang bermacam-macam gitu. Jadi saya pastikan September sampai dengan Desember, Astra Isuzu Surabaya Kombes pada khususnya, kita akan hadirkan program-program khusus dan menarik untuk customer kami di luar sana. Baik itu pengguna Isuzu ataupun pengguna non-Isuzu yang baru mau mencoba unit Isuzu. Begitu sih mungkin Mas Oki. Mantap. Terima kasih banyak Pak Jo. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai produk-produk dari Isuzu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Bus Harapan Jaya Official untuk terus mengikuti podcast berikutnya. Sampai jumpa.